ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif, jumpa lagi bersama saya Ustadzah Yulia di channel SJ Muda Tusida Ramadan Series. Kali ini Ustadzah Yulia akan berkisah tentang Nabi Muhammad SAW dan pengemis Yahudi. Pada zaman Rasulullah SAW memimpin, hiduplah seorang pengemis tua yang buta di sudut pasar kota Madinah. Setiap kali pengemis itu selalu minta-minta kepada orang yang lewat. Setiap kali ada orang yang lewat, pengemis itu selalu berkata, "Hati-hati kau dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu penyebar agama sesat. Hati-hati engkau terpengaruh oleh Muhammad." Tiada henti pengemis itu selalu berkata seperti itu. Hingga pada suatu waktu ada seorang pemuda yang menemuinya. Pemuda itu duduk menghampirinya dan memberikan makanan untuk pengemis tua itu. Pemuda itu selalu memberi makan dan menyuapi dengan tangannya sendiri. Sampai pemuda itu menyuapi. Sebelum menyuapi, pemuda itu menghaluskan makanannya terlebih dahulu agar pengemis itu tidak kesulitan saat mengunyahnya. Pemuda itu tetap diam, tanpa kata sedikit pun ketika menyuapi pengemis itu. Namun, pengemis itu berkata, "Hai pemuda, hati-hati engkau dengan Muhammad, pemuda. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu penghasut." Pemuda itu tetap diam. Walaupun dia dihina oleh pengemis tua itu, tapi pemuda itu tetap sabar dan penuh kasih sayang menyuapi pengemis itu. Setiap hari, pemuda itu selalu datang menghampiri pengemis tua itu untuk memberikan makanan. Itu berlangsung cukup lama, sehingga akhirnya pemuda itu wafat. Kemudian Abu Bakar menggantikan tugas pemuda itu. Abu Bakar datang menghampiri pengemis tua itu. Abu Bakar menyuapi pengemis tua itu. Namun, pengemis tua itu tahu kalau itu bukan pemuda yang biasanya menyuapinya. Pengemis tua itu marah. "Wahai engkau, siapa engkau? Engkau bukan pemuda yang biasanya memberikan aku makan. Engkau bukan orang yang biasanya menyuapi aku." Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa memberimu makan." "Bukan, engkau bukan orang yang memberiku makan. Orang yang memberiku makan selalu memberiku makan dengan lemah lembut. Pemuda itu selalu memberiku makan dengan kasih sayangnya, dengan kesabarannya, tidak sepertimu yang kasar." Akhirnya Abu Bakar menjawab, "Iya, sesungguhnya aku bukan orang yang biasa memberimu makan. Aku adalah sahabatnya, salah satu sahabatnya. Biasanya yang memberimu makan adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang biasanya engkau hina, orang yang biasanya engkau caci maki, orang yang biasanya engkau kata-katakan dengan perkataan yang jelek. Tapi kini beliau sudah wafat." Kemudian pengemis tua itu menangis terseduh-seduh karena mendengar berita dari Abu Bakar terkait orang yang selalu mendatanginya untuk memberi makan telah wafat. "Aku adalah seburuk-buruknya manusia karena aku telah menghina orang yang begitu tulus menyayangiku sepenuh hati. Aku adalah seburuk-buruknya manusia karena telah menghina dan mencaci maki orang yang sayang dengan aku." Sejak saat itu, pengemis tua itu memeluk agama Islam di hadapan Abu Bakar. Pengemis tua itu masuk Islam karena kebaikan, kemuliaan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadapnya. Padahal beliau adalah orang yang selalu menghina, mencaci, memaki Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu memuliakannya, selalu menyayanginya.
sini kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Ketika kita dihina, ketika kita dicaci, kita tidak perlu membalas dengan hal keburukan seperti itu. Akan tetapi Rasulullah mencontohkan, kita harus membalasnya dengan kebaikan, dengan sedekah, dengan kedermawanan, sehingga orang itu pun akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian kisah yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.